Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Nah, seperti apa kisahnya? Kita simak saja ceritanya. Waktu berputar ke belakang berpuluh-puluh tahun yang silam, di mana waktu itu listrik belum masuk ke pedalaman kampung, sehingga warga kampung yang dekat dengan aliran sungai berinisiatif membuat kincir air yang dapat menghasilkan listrik. Namun sayang, daya yang dihasilkan kincir itu tak mampu memenuhi kebutuhan listrik seluruh warga kampung tersebut. Lalu oleh perangkat desa dibuatlah aturan agar semua warga kampung dapat kebagian semuanya. Alhasil, satu rumah hanya menggunakan satu gantungan listrik saja. Itu pun dengan cahaya yang redup. Sehingga mau tak mau warga harus menggunakan penerangan tambahan untuk menerangi rumah-rumah mereka. Sebagian ada yang menggunakan petromak, damar, cempor, dan lentera. Bahkan diantaranya ada yang menggunakan lampu ajuk, yaitu sebuah lampu cempor dengan leher panjang yang tertanam pada sebuah wadah yang kokoh berlapis semen. Waktu itu, Jayati yang telah bercerai dengan suaminya membawa serta 2 orang anaknya kembali pulang ke rumah orang tuanya di kampung. 10 tahun berumah tangga berakhir dengan kepedihan, sehingga ia terpaksa harus memulai hidupnya kembali bersama orang tuanya demi membesarkan kedua anaknya tersebut. Seminggu berlalu, rupanya Jayati yang telah 10 tahun tinggal di kota belum bisa beradaptasi dengan lingkungan rumah orang tuanya. Apalagi jika malam menjelang, Jayati harus membiasakan diri dengan suasana rumah yang remang-remang dari cahaya satu gantungan listrik di tengah ruangan depan rumah orang tuanya. Dan di ruangan belakang, Jayati tinggal bersama anak-anaknya, harus menggunakan penerangan dari sebuah lampu berbahan minyak tanah bernama Aju. Pada suatu malam, Jayati tidur di ruang belakang bersama Rudi, anak laki-lakinya yang berumur 9 tahun, dan anak keduanya perempuan bernama Cantika yang masih berumur 6 tahun. Ruang tidur Jayati dan anaknya tak memiliki daun pintu, hanya ditutup dengan 2 lapis horden yang tebal. Ruang tidur itu menghadap ke arah kamar mandi, dan di tengah ruangan antara kamar tidur dan kamar mandi ada sebuah lampu ajuk yang terus menyala dengan asapnya yang mengepul berwarna hitam, yang kemudian menempel di langit-langit rumah tersebut, menyisakan jelaga-jelaga berwarna hitam. Cahaya ajuk cukuplah menerangi ruangan itu, dan sebagian menembus kamar melalui celah gorden yang sesekali tersingkap. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Rudi terbangun dan kebelet hendak pipis. Dengan masih terkantuk-kantuk, ia lalu perlahan menyingkap gorden. Dan Rudi melihat sosok gadis kecil seusia adiknya sedang duduk bersimpuh membelakanginya, menghadap pada lampu ajuk. Sepertinya sosok gadis itu sedang memainkan sesuatu. Sontak saja Rudi menjerit dan meloncat ke arah ibunya yang terlelap tidur. Sedari tadi, Rudi memang tak mau membangunkan ibunya.
karena jarak ke kamar mandi hanya sekitar 5 meter. Ibunya terkejut dan terbangun. Bu, takut itu bu, ada, ujar Rudi dengan wajah pucat sambil menunjuk ke arah kamar mandi. Ada apa? Mana? Ujar Jayati seraya menyingkap gorden. Tak ada siapa-siapa di sana, hanya lampu ajuk yang nyalanya meliuk-liuk. Jayati lalu mengantar anaknya sampai ke depan pintu kamar mandi. Ayo pipis sana, kalau udah disiram ya, ujar Jayati. Setelah selesai pipis, mereka kembali ke kamar dan tertidur kembali. Esok malamnya, di waktu yang sama, Rudi kembali terbangun dan hendak buang air kecil. Namun, kejadian kemarin malam membuatnya ketakutan. Ia ragu ketika hendak membangunkan ibunya untuk mengantarnya ke kamar mandi. Lalu, ia berjingkap dan perlahan mengintip terlebih dahulu dari celah gorden. Tak ada siapa-siapa, aman, pikirnya. Lalu, ia pun segera ke kamar mandi untuk buang air kecil. Setelah selesai, ia pun keluar dari kamar mandi dan 3 langkah di depannya di dekat ajuk, sosok gadis kecil sedang duduk bersimpuh sambil memainkan bola-bola kecil. Seketika, Rudi langsung berlari ke kamar tidur dan langsung membangunkan ibunya sambil terengah-engah. Bu, itu ada itu bu, sambil menggoyang-goyangkan tubuh ibunya. Ibunya terbangun seketika. Rudi lalu menarik tangan ibunya yang masih terkantuk-kantuk. Dan ketika gorden tersingkap, sosok itu sudah tak ada lagi di tempatnya. Kamu mimpi ya? Ayo cepat tidur, ujar ibunya kesal. Rudi pun segera melanjutkan tidurnya. Esok harinya, badan Rudi demam, sehingga ia tak dapat masuk sekolah hari itu. Dikarenakan kampung itu jauh dari puskesmas, kakek neneknya hanya memberikan ramuan daun-daunan untuk meredakan panas badan Rudi saat itu. Dan ketika sore harinya, suhu badan Rudi sudah kembali normal seperti biasa. Malam harinya, ketika Rudi sedang terlelap tidur di samping ibunya, ia tiba-tiba terbangun, lalu mempertajam pendengarannya. Dari balik kain gorden kamar tidur itu, ia mendengar seperti ada suara 2 orang anak kecil yang sedang bermain-main sambil bersenda gurau. Dan salah satu suara itu tak asing lagi baginya, yaitu Cantika, adiknya. Lalu ia menoleh ke tempat adiknya tidur. Jantungnya pun seketika berdetak kencang. Ia terkejut manakala adiknya tak ada di tempat tidurnya. Segera ia perlahan menyingkap kain gorden. Dengan hati-hati, ia mengintip ke arah suara dan nampak di depannya adiknya sedang bermain-main dengan sosok perempuan kecil itu yang beberapa malam kemarin selalu menampakkan diri padanya. Sosok gadis kecil yang seusia dengan adiknya itu tertawa sambil menepuk-nepuk nyala lampu ajuk, dan adiknya nampak berjingkrak-jingkrak sambil bernyanyi-nyanyi kecil. Rudi sebenarnya takut, namun ia lebih takut lagi jika membangunkan ibunya dan menganggap jika ia hanya bermimpi belaka. Rudi terus memperhatikan mereka berdua yang terus asik bermain-main di dekat ajuk. Beberapa saat berlalu. Tiba-tiba sosok misterius itu seketika mengecil lalu masuk ke dalam ajuk dan lenyap. Adiknya lalu berjalan masuk ke kamar tidur. Nah, sebelum adiknya itu masuk, Rudi segera membaringkan tubuhnya dan pura-pura tertidur. Setelah itu adiknya masuk dan kembali tertidur di samping ibunya. Rudi menyaksikan kejadian-kejadian aneh itu selama hampir setahun lamanya. Dan selama itu pula, ia tak menceritakan kejadian tersebut pada ibunya serta kakek neneknya tersebut.
Dan sejak ia melihat pertama kali sosok misterius itu, ia mulai memiliki kemampuan batin yang peka terhadap hal-hal gaib dimanapun, sampai Rudy berusia dewasa. Setahun kemudian, cahaya listrik menerangi seluruh kampung tersebut, tak terkecuali ke rumah kakek neneknya itu di mana Rudy berada. Dan sejak itu pula, lampu ajuk sudah tak dipergunakan lagi. Sejak itu pula lah, sosok misterius itu tak pernah lagi menampakkan dirinya di rumah tersebut. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.